Sering kita lupakan dua unsur makro yang penting, yaitu magnesium dan sulfur. Oke sobat-sobat semua. Nah, tak banyak yang tahu bahwasanya seperti apa sih kondisi tanaman yang kekurangan unsur hara, magnesium dan sulfur tersebut. Oke, dari beberapa referensi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat siang para sahabat pecinta tanaman kelapa sawit. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat dan saya sehat. Amin. Semoga tanaman sawit kita selalu berbuah dengan maksimal dan memuaskan produksi tanaman sawit kita tersebut. Baiklah sobat-sobatku semua, kali ini kita akan membahas tanaman sawit, mengidentifikasi tanaman sawit yang kekurangan unsur hara ya, kekurangan suatu unsur hara atau defisiensi makanan ya. Nah sobat-sobatku semua, kerap kali kita sering terlupakan kandungan unsur makro 2 yang penting ya. Yang sering terlupakan itu yaitu adalah magnesium dan sulfur. Nah, seringkali kita memupuk hanya dengan 3 unsur makro ya, yaitu urea, KCl dan TSP ya, atau nitrogen, kalium dan fosfor. Tetapi sering kita lupakan 2 unsur makro yang penting, yaitu magnesium dan sulfur. Oke sobat-sobat semua. Nah, tak banyak yang tahu bahwasanya seperti apa sih kondisi tanaman yang kekurangan unsur hara, magnesium dan sulfur tersebut. Oke, dari beberapa referensi saya kutip bahwasanya kekurangan unsur magnesium itu ditandai dengan ujung daun pelepas sawit itu kering ya, seperti ini ya. Nah, dia kelihatan kering ujungnya ini. Oke, nah ini ya, nah bisa kita lihat ini kering ya. Oke, nah ini berdasarkan beberapa literatur yang saya baca, ide penyebabnya adalah kekurangan unsur magnesium sobat-sobat semua. Sedangkan unsur sulfur itu atau sulfat itu dia kegunaannya untuk menambah zat hijau daun dalam daun tersebut. Jadi kalau kita memupuk dengan kadar sulfur yang mencukupi, maka tanaman sawit kita dibantu juga dengan nitrogen akan hijau sempurna ya, begitu sobat-sobat semua. Karena memang kandungan unsur sulfur dan magnesium tersebut kurang diperjualbelikannya, atau bukan kurang diperjualbelikan, tetapi kurang dikonsumsi ya oleh tanaman sawit. Bukan dikonsumsi oleh manusia ya. Maksudnya itu kurang diketahui oleh petani-petani sawit kita, terutama petani sawit mandiri ya. Karena mereka kadang-kadang petani sawit kita yang tradisional itu hanya mengerti dengan urea, KCl dan TSP ya. Sedangkan unsur makro itu atau unsur yang banyak dibutuhkan tanaman itu bukan hanya 3, tetapi ada 6 ya. Nitrogen, kalium, fosfor, magnesium, sulfur, satu lagi apa ya? Oh ya, satu lagi itu adalah kalsium ya, sobat-sobatku semua. Nah, seringkali kita bisa tertipu ya, atau terkecoh dengan seperti ini ya. Ini dari beberapa yang saya ketahui atau yang saya dapat informasi dari kawan-kawan petani sawit. Ada yang menyebutkan ini terkena jamur atau ganggang hijau atau ganggang ya, atau apa namanya itu, sebangsa jamur lah sobat-sobatku semua. Tapi acap kali mereka melupakan yang di ujung ini ya. Nah ini saya yakin
ujungnya ini bukan disebabkan oleh jamur ya. Matinya pucuk daun ini saya yakin bukan disebabkan oleh jamur atau yang sejenisnya, tetapi disebabkan oleh kekurangan atau defisiensi suatu unsur hara makro. Nah, sobat-sobatku semua, selain dari unsur hara makro, kita juga memerlukan unsur hara mikro untuk tanaman sawit kita. Nah, itu tidak perlu terlalu pusing, kita bisa mendapatkannya dari pupuk kandang ya, atau pupuk organik. Karena pupuk kandang atau pupuk organik itu kandungan unsur makronya cukup lengkap ya, dan kita tidak perlu repot atau terlalu memikirkan unsur makro tersebut karena hanya sedikit dibutuhkan oleh tanaman ya, sobat-sobatku semua. Tidak seperti unsur hara maksudnya unsur hara mikro ya, bukan makro. Unsur hara mikro itu tidak terlalu pusing kita pikirkan karena hanya sedikit dibutuhkan oleh tanaman. Berbeda dengan unsur hara makro yang wajib itu terpenuhi dengan skala yang besar ya untuk tanaman sawit kita agar buahnya itu maksimal ya, sobat-sobatku semua. Nah, sobat-sobatku semua, jika kita ingin produksi tanaman sawit kita itu maksimal, tentunya kita harus memenuhi kebutuhan unsur hara makro dan mikronya, tentunya dengan melalui pupuk ya, pupuk yang harus kita beli ya, tak mau mahal atau murah, yang jelas pupuk itu mahal ya sobat-sobatku. Harus kita penuhi kebutuhan sawit kita dengan pupukan yang cukup. Nah, satu lagi yang harus kita pahami, bahwasanya tanaman kita itu tidak hanya memerlukan pupuk kimia saja, tapi juga memerlukan pupuk organik ya sobat-sobat semua. Kalau saya itu rekomendasinya seminimal mungkin, paling tidak kita memberikan unsur organik pada tanaman kita, sawit kita, minimal 1 kali dalam 1 tahun ya sobat-sobat semua. Karena pentingnya unsur organik itu, kalau kita memberikan terus-menerus pupuk kimia ya, ini bisa mengakibatkan tanah kita menjadi keras ya. Jadi dengan adanya pupuk organik atau pupuk kandang, itu bisa kembali menyegarkan tanah kita ya, agar kebutuhan mikroorganisme dalam tanah itu bisa terpenuhi dengan adanya unsur organik atau pupuk kandang yang kita berikan 1 kali dalam 1 tahun ya. Kalau dia 2 kali setahun juga lebih baik, semakin banyak pupuk organik juga semakin baik. Istilahnya ada penyeimbang pupuk kimia ini dengan memakai pupuk organik atau pupuk kandang bagi tanah sawit kita. Oke sobat-sobat semua, mari kita saling berbagi pengetahuan tentang tanaman. Sekiranya sobat-sobatku semua paham dengan apa yang saya sampaikan, dan saya di sini juga bukan sebagai master of sawit atau master of tanaman, saya juga masih belajar dan saya membagikan apa yang telah saya ketahui dan saya menurut pengalaman saya pribadi. Oke sobat-sobatku semua, kalau ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman sanak keluarga, like, subscribe, dan komen channelnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.